Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Nasiha di sini dalam program KBM. Kita belajar mandiri. Apa kabar jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Adik-adik, sebelum memulai pembahasan pada hari ini, kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar yang berada di level H4. Simak video ini hingga selesai ya. Nah, pada keliling bangun datar ada beberapa yang harus kita pahami dari bangun-bangun tersebut, yaitu yang pertama ada segitiga, kemudian jajar genjang, layang-layang, ada trapesium, dan yang terakhir ada belah ketupat. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kita bahas mulai dari yang segitiga. Nah, keliling segitiga. Yang pertama itu ada macam-macam segitiga. Nah, macam-macam segitiga itu diantaranya yaitu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sama sisi. Nah, ciri-ciri segitiga itu yaitu memiliki 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. Ya, ini sisi. Jadi ada 3, ada 1, 2, 3. Kemudian 3 buah titik sudut. Ini ya sudutnya ya, 1, 2, 3. Nah, jumlah dari ketiga sudut tersebut adalah 180 derajat. Kemudian yang ketiga ada keliling segitiga. Keliling segitiga itu jumlah ketiga sisi segitiga. Jadi sisi ini dijumlahkan ya, panjang sisi ketiga sisinya ini dijumlahkan. Nah, rumus panjang sisi miring segitiga itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, yang merupakan rumus dari Pythagoras. Nah, di sini untuk rumus Pythagoras itu khusus untuk segitiga siku-siku. Nah, di sini ada terlihat segitiga siku-siku. Nah, panjang sisi alasnya ini kita pakai A. Kemudian tinggi segitiga ini kita pakai B kecil. Kemudian sisi miring dari segitiga itu C kecil. Nah, untuk mencari C kecil ini ya, sisi miringnya itu sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, sama dengan C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari A kuadrat di sini ya, mencari alasnya jika diketahui sisi miring dan sisi tegaknya atau atau tinggi segitiga siku-siku. Jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, sehingga A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, apabila A dan C-nya diketahui, maka untuk mencari B itu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, sehingga B itu sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Nah, agar adik-adik cepat paham, kakak berikan contoh soal ya. Nah, contoh soal di sini yaitu ada keliling segitiga ABC berikut adalah, nah segitiganya seperti ini. Ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, yang diketahui itu panjang AB dan panjang BC. Maka kita harus mencari panjang AC-nya terlebih dahulu, AC atau CA ya. Maka penyelesaiannya yaitu CA ya sama dengan AB akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sama dengan
akar AB-nya di sini panjangnya 36. Jadi 36 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 1296 ditambah 225. Jadi 36 kuadrat ini hasilnya 1296, kemudian 15 kuadrat ini hasilnya 225. Maka sama dengan akar 1521. Setelah dijumlahkan ini ya, ini hasilnya. Nah, akar dari 1521 itu sama dengan 39. Jadi panjang AC ketemu 39 cm. Nah, berikutnya kita masukkan sudah keliling dari segitiga. Keliling dari segitiga itu jumlah semua sisi. Maka sama dengan AB ditambah BC ditambah CA. Sama dengan AB 36, BC 15, CA 39. Maka sama dengan 90 cm. Jadi adik-adik, untuk keliling segitiga ABC itu sepanjang 90 cm. Nah, kita lanjut ke keliling jajar genjang. Jadi, ciri-ciri dari jajar genjang memiliki dua pasang rusuk yang masing-masing sejajar. Jadi, ini ya, dua pasang rusuk. Panjang ini dengan ini itu sejajar. Kemudian panjang sini dan yang miring ini itu sejajar. Kemudian mempunyai dua pasang sudut yang sama besar dengan sudut di hadapannya. Jadi sudut ini dengan sudut ini itu sama besar. Kemudian sudut yang di sini dengan yang di sini itu sama besar. Nah, yang ketiga terdiri dari 4 buah sisi dan titik sudut. 4 buah sisi ya, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian titik sudutnya ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sudut yang berada di antara sisi sejajar besarnya adalah 180 derajat gitu ya. Nah, untuk rumus keliling jajar genjang sama dengan 2 dikali alas ditambah 2 dikali sisi miring. Nah, untuk mengetahui cara mengerjakan atau cara mencari keliling jajar genjang, kakak berikan contoh soal ya. Nah, contoh soal di sini yang pertama adalah suatu jajar genjang sisinya adalah 30 cm dan 40 cm. Tentukan kelilingnya. Nah, kita selesaikan dulu. Maka, karena rumus keliling itu 2 kali alas dan 2 kali sisi miring, maka alasnya di sini kakak pakai 35 cm dan sisi miringnya 40 cm. Maka sama dengan 2 dikali 35 cm ditambah 2 dikali 40 cm. Maka sama dengan 2 dikali 35 yaitu 70 cm ditambah 2 dikali 40 itu 80 cm. Jadi 70 cm ditambah 80 cm itu sama dengan 150. Jadi keliling dari jajar genjang tersebut adalah 150 cm. Nah, contoh soal yang kedua. Hitunglah kelilingnya. Ini merupakan bangun dari jajar genjang. Nah, sisi alasnya itu dia 32 meter dan sisi miringnya 22 meter. Maka adik-adik untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu, yaitu keliling sama dengan 2 dikali alas ditambah 2 dikali sisi miring. Maka sama dengan 2 dikali 32 meter, ini ya alasnya ya, ditambah 2 dikali 22 meter, ini sisi miringnya. Maka sama dengan 2 dikali 32 yaitu 64 meter, 2 dikali 22 yaitu 44 meter. Jadi 64 ditambah 44 meter sama dengan 108 meter. Jadi keliling dari bangun jajar genjang yang di soal ini adalah 108 meter. Mudah ya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya kita bahas yaitu keliling layang-layang. Seperti apa sih layang-layang? Adik-adik pasti udah tahu ya layang-layang seperti apa. Nah, ini layang-layang. Di sini
panjang diagonal tengah ini itu kita simbolkan D2. Kemudian yang vertikal itu D2 ya. Yang horizontal itu D1. Kemudian sisi yang miring ini ya, ini kedua sisi yang miring ini itu simbolkan S1. Kemudian sisi miring yang bawah ini S2. Nah, untuk ciri-ciri layang-layang, mempunyai dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang. Jadi dua pasang rusuk yang sama panjang. Jadi S1 dengan S1 ini ya sama panjang, dan ini yang bawah S2 itu sama panjang dengan S2. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki dua macam ukuran diagonal. Memiliki dua macam ukuran diagonal. Nah, ini diagonalnya. Jadi dia ada dua macam. Nah, untuk rumus keliling layang-layang yaitu sama dengan 2 dikali dalam kurung S1 ditambah S2. Jadi 2 kali S1 ini ya ditambah S2. Karena keliling itu ini kan yang mengelilingi. Jadi semuanya ditambah. Untuk mengetahui bagaimana menghitung keliling layang-layang, simak contoh berikut ya. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal yaitu gambar di samping merupakan sebuah layang-layang dengan panjang sisi yang berdekatan berturut-turut adalah 9 cm dan 12 cm. Hitunglah keliling layang-layang tersebut. Ini ya gambar layang-layangnya. Maka penyelesaiannya yaitu K sama dengan rumus dari keliling layang-layang ya. 2 dikali S1 ditambah S2. Nah, S1-nya di sini 9, kemudian S2-nya 12. Maka sama dengan 2 dikali dalam kurung 9 cm ditambah 12 cm sama dengan 2 dikali 9 ditambah 12 itu 21. Jadi 2 dikali 21 sama dengan 42 cm. Jadi keliling dari layang-layang yang berada di soal ini adalah 42 cm. Lanjut soal yang kedua yaitu hitunglah keliling layang-layang berikut. Ini ya. Nah, S1-nya 6 cm, S2-nya 14 cm. Jadi kita langsung tuliskan rumusnya. Keliling sama dengan 2 dikali S1 ditambah S2 sama dengan 2 dikali dalam kurung 6 cm ditambah 14 cm sama dengan 2 dikali 20. 6 ditambah 14 20 ya, sama dengan 40 cm. Mudah banget ya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas keliling trapesium. Gambar trapesium itu seperti ini. Dia memiliki dua buah macam, yaitu yang pertama trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Gitu ya. Ini trapesium sama kaki, kemudian yang ini trapesium siku-siku. Nah, trapesium sama kaki itu adalah trapesium yang rusuk-rusuknya tidak sejajarnya sama panjang. Ya. Ini trapesium yang rusuk-rusuk tidak sejajarnya sama panjang. Jadi ini ya, ini dengan ini dia tidak sejajar tapi dia sama panjang. Kemudian yang kedua yaitu trapesium siku-siku adalah trapesium yang rusuk-rusuk tidak sejajarnya tidak sama panjang dan salah satu rusuk tidak sejajarnya tegak lurus dengan rusuk-rusuk sejajarnya. Nah, ini dia rusuk yang sejajarnya tidak sama panjang. Kemudian salah satu rusuk tidak sejajarnya itu tegak lurus. Nah, ini ya, dia tegak lurus dengan rusuk-rusuk sejajarnya. Begitu ya. Nah, untuk rumus keliling trapesium itu sama dengan jumlah keempat sisi trapesium. Jadi ini ya. Ya, sisi ini ditambah sini, ditambah ini, ditambah ini. Ya, jadi dijumlahkan semua untuk keliling trapesium. Nah, untuk menghitungnya bagaimana, Kak? Langsung kita simak contoh berikut ini. Contoh soalnya seperti ini adik-adik. Hitunglah kelilingnya. Nah, bangun di sini merupakan bangun dari trapesium sama kaki. Nah, diketahui panjang AB 18 cm, DC 12 cm,
dan tinggi trapesiumnya OD ya 4 cm. Nah, karena kita harus mencari kelilingnya, maka kita menghitungnya AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, panjang AB sudah diketahui, panjang DC juga sudah diketahui. Nah, yang belum diketahui yaitu panjang AD. Nah, panjang AD di sini itu sama dengan panjang BC. Jadi kita cari panjang AD terlebih dahulu ya. Yaitu bagaimana, Kak? Menggunakan rumus Pythagoras, yaitu DO kuadrat ditambah OA kuadrat. Nah, OA di sini berapa? Nah, karena panjang AB itu 18 cm ya. Nah, panjang di sini, nah, di sini kan ini sudah ditarik garis lurus ya. Nah, jadi panjang O ke sini itu 12 cm. Nah, 18 dikurangi 12 itu ada 6. Jadi 6 itu sama-sama dibagi 2. Jadi di sini 3 cm dan di sini 3 cm. Jadi kalau jika dijumlahkan panjang AO, O ke sini dan sini ke B itu 18 cm. Gitu adik-adik ya. Nah, langsung saja kita mencari panjang AD atau DA, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu maka DA sama dengan akar dari DO kuadrat ditambah OA kuadrat, yaitu sama dengan akar 4 kuadrat cm ditambah 3 kuadrat cm, maka sama dengan akar 16 cm ditambah 9 cm sama dengan akar 25 cm. Nah, akar 25 cm itu sama dengan 5 cm. Nah, panjang DA sudah ketemu 5 cm, jadi itu sama dengan CB juga 5 cm. Maka keliling dari trapesium tersebut sama dengan jumlah keempat sisi trapesium, maka sama dengan 18 cm ditambah 5 cm ditambah 12 cm ditambah 5 cm, maka sama dengan 40 cm. Jadi keliling dari trapesium sama kaki ini itu sama dengan 40 cm. Mudah ya adik-adik. Nah, kita lanjut ke keliling belah ketupat. Nah, untuk gambar belah ketupat itu seperti ini. Nah, ciri-ciri belah ketupat memiliki 4 ruas garis AB, BC, CD, dan DA atau AD. 2 ruas garis yang berhadapan sama panjang. Jadi, ruas garis yang berhadapan sama panjang itu AB sama dengan DC, kemudian CB itu sama dengan AD. Memiliki 2 macam ukuran diagonal. Jadi ini ya, 2 macam, DB dengan AC. Memiliki 2 buah sudut lancip. Ini ya, sudut lancipnya sudut A dan sudut C. Kemudian memiliki 2 buah sudut tumpul. Nah, sudut tumpulnya itu sudut B dan sudut D. Jadi untuk keliling belah ketupat yaitu sisi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ini ya, jadi ya, sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Maka bisa disederhanakan juga menjadi sama dengan 4 dikali S ya, karena S-nya ada 4. Nah, untuk menghitung keliling belah ketupat seperti ini, kakak berikan contoh soal, yaitu keliling sebuah belah ketupat adalah 140 cm. Berapakah panjang sisi-sisinya? Nah, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu, yaitu keliling sama dengan 4 kali S atau 4 kali sisi. Nah, karena kelilingnya diketahui 140, maka sama dengan 140 sama dengan 4 dikali S ya, karena sisinya yang tidak diketahui dan sisinya yang ditanyakan. Maka sama dengan 140 dibagi 4 itu sama dengan S ya. 140 di sini sama dengan 4 kali S, maka S-nya itu sama dengan 140 dibagi 4. Maka sama dengan
35 sama dengan S. Jadi, sisi dari belah ketupat tersebut adalah 35 cm. Mudah ya adik-adik? Nah, demikian untuk pembahasan pada level H4. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat dan kurang berkenan. Dan terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Kakak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.